Siap, Ini siap, kita siap. mau mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk Bang Oh Rahmat ya, Roma. Itu kemarin innalillahi wa inna kita ilaihi raji'un. dikabarin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. It's Bang live ya. Rahmat Roma, kita diinfoin beliau meninggal dunia karena kalau Sakit. karena sakit, karena main futsal, kata triggernya dari main Hmm. futsal, serangan jantung. Itu kita dikabarin sama Adiknya. adiknya, itu pakai akunnya dia masuk ke live-nya kita, terus dia nyampein di sana. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah konten olahraga yang spesifik membahas sepak bola khususnya Serie A Italia. Tentunya di episode kali ini, seperti biasa gue nggak sendiri, gue udah bersama Bapak Laksmana Wirangga, dan juga di ujung kamera sana ada Bapak Bara Bere Adiaksa, Sawadikap. dan juga satu lagi ada bintang tamu yang sangat spesial, Kapolista, fans Kapolista Serie A di minggu ini. Wih, luar Ada. biasa. Selamat malam. Mas Ruli, sang fans Udinese. Halo, salam tifosi. Halo, Halo. say hello dulu Mas Ruli. Halo. Oke. Baru gue beres-beres kursi, gue kira mau didudukin, yang dudukin Udinese. Yang didudukin Udinese. Iya, padahal Napoli harusnya Nyobain udah sekali-kali udah gak apa-apa dong. harusnya Iya di sih. Kapolista loh itu Napoli loh. Baru gue ngomong ke Seri Alawas, King Inter pinjem dulu kursinya, yang make. Iya. Udah capek-capek manggil Goklin. Udah asli Asli. tiba-tiba ditikung sama Udinese yang sejauh ini udah 3 kali menang dan 1 kali imbang, belum pernah kalah Udinese. Padahal di musim lalu itu dia hanya mencari seri, ya kan? Kacau. Nah ternyata eksponensial banget nih dia perkembangannya kan. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, gue juga mau ngingetin bahwa kita udah ada grup WhatsApp community di sana. Silakan join, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing, berdebat, nge-share berita, nyari berita, pokoknya memberikan ide atau apapun lah itu yang kalian suka. Terus juga kita udah ada link Saweria ya. Kalau kalian mau nyumbang-nyumbang nih gitu kan, Saweria mau League. nambah-nambahin klasmen kalian di Saweria League itu boleh banget. Dan buat fans Milan jangan lupa sayembara hadiah dari Bang Bara itu masih berlaku. Bajunya ada di ruangan sebelah. Ya, jadi siapapun fans Milan yang memberikan saweran paling besar itu berhak mendapatkan baju Jersey jersey dari Milanisti Milanisti Indonesia. Jersey Milanisti Indonesia ya. Yang udah disiapkan sama Bang Bara. Nomor Kalau 2 nanti- baru jersey original Milan. Iya, Dari Bang Bara langsung. dari Bang Barangan. Biji. Kalau jersinya kotor salah mereka ya, karena gue udah kasih ke Reja Ah, sama Rangga tuh. Kemarin jadi taplak loh, parah. Dah, ya kan maksudnya mau dikasih lihat. Kalau nggak dikasih lihat gimana orang tahu? Iya kan. Ya udah, terus juga pokoknya jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Ya, Bikin channel 5.000. kita ini pokoknya bikin 5.000 dan kalau bisa sih 50.000 gitu biar silver play button kita. Iya. Silver play button 100.000. 100.000. Iya. Kalau bisa 100.000 deh biar silver play button ya, biar verified kita. Oke, gue lanjut lagi dulu untuk bacain Saweria League ini ya. Pertama-tama terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi di Saweria League. Ini means a lot to us. Ini sebuah dukungan banget, kita ngerasa banget kita disupport ini. Beneran komunitas Serie A, thank you banget teman-teman semua. Dan semoga kalian tetap enjoy ke depannya. Jangan lupa kita udah ada membership juga yang kita akan buat konten khusus membershipnya itu ada di akhir bulan ini. Itu konten spesial eksklusif. Nah, gue bacain dulu dari paling atas ini ada Ishak Juve Kaskus. Gokil. Gokil, Ishak ada is back. Vino Alavine. Sundulkan. Siap. Temennya Fufu Fafa nih deh. Temennya ini Cili Pari. Jangan Di- terlalu politik, Mas. Parah. Enggak, dia parah nih. Fitnah banget Reja. Iya, lu tahu kok langsung sebut-sebut itu Tahu. sih. Cili Pari siapa emang? Ya, Cili Pari yang gue maksud Cili I-nya 3 underscore Pari I-nya 3. Enggak sih, tapi di Pupu Papa kan emailnya juga Cilipari. Iya, tapi kan I-nya Yang 3 forward enggak? password, nggak tahu. I underscore 3 Nggak tahu. Ya udah beda orang berarti gitu kan. Nah, terus ini ada lanjut ya. Ada Aras Breda. Realistis aja. Geser Inter di Saweria emang susah. CN69 ini apa CN69? Lo tau nggak Bang Bara? C69. Kredit note. Oh, Credit Note 69 emang kaum priai. Beda sama CSM apa nih, Bang? Cibinong Central Mall. Kurvasud Milano. Oh, maksud Milan. Dari Working Class. Berarti Sukses Pinball, berarti Forza Milan. Pinball. Ini Milan. Salah berarti ini. Aras Breda ini. CN tuh Kurva Nord. Nah, terus ada ini Abang Arnold Schwardiningrat. Congrats Milan, tetap semangat Bang Jai. Oke. Thank you Bang Arnold. Terus Bang Arnold lagi ngerasa bersalah banget nonton serinya pakai link haram. Kayak menzolimi orang yang butuh bantuan, tapi mau gimana lagi? Iya.
Kita nggak zolim kok, Bang Arno. Toh kan memang belum ada, kecuali ada baru kita pakai link haram. Iya, Jadi sekarang masih, kalau secara hukum sih masih halal. masih halal karena Masih emang nggak halal. ada, Belum nggak ada, selesai. belum ada. Nggak bisa dituntut apapun ya. Betul. Kan kita kalau terdampar di pulau tidak ada makanan yang haram pun jadi halal. Ya, Ya Oke, nggak maksudnya. lanjut dulu. Konsep. Kita Ini cepet, tunggu ini Bang Ruli mau fatwa ini ngeronda fatwa biasa. Masa nonton MUI Premier ya. League ngapain, Bang Arno? Terus ini domba SSC Pinball menunggu Bang Rangga selesai makan mie, gak usah tungguin. Enggak, kayaknya ini Ada pas daftar. live deh. Lu pas Mm-mm, live. mm-mm. Iya. Bram Ebony ingin nyicil ngutang dan ngemis terus. Farah Cekali disingkat Inter FC. Ih, gokil. Kok jadi nggak? Jadi nggak tahu. Ini kayaknya Milanisti nih. Ada lagi Pak Hartono terbaik. Forza Yes. Parma nih Pak. Gokil. Konsisten Emang Hartono Forza Parma reguler. emang Pak Pak Hartono. Hartono reguler tapi dia bukan fans Como. Dia cuma punya Como doang. Oh, Iya, dia tapi fansnya Parma. fans Parma. iya, betul. Terus terakhir Ih. ada Romanisti Pak 75.000. Nototino Party. Party. Ayo, Terima kasih Roma. Abang. Hati-hati Bang Milanisti, Nototino kesalip Party. Roma, juru kunci lagi Iya. kan. Gokil. Mumpung Roma sekalian, gua masih Oh sedih. iya. Gua masih sedih. Ini karena kita lagi ngebahas Roma. Ini sebentar ya Mas Ruli ya. Ini Siap. kita mau mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk Bang Rahmat Oh iya. Roma. Itu kemarin Innalillahi wa inna kita ilaihi raji'un. dikabarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Slive Bang ya. Rahmat Roma kita diinfoin beliau meninggal dunia karena Sakit. karena sakit, karena main futsal, kata triggernya dari main Hmm. futsal, serangan jantung. Itu kita dikabarin sama Adiknya. adiknya, itu pakai akunnya dia masuk ke live-nya kita, terus dia nyampein di sana. Verifikasi kebenarannya Kita masih coba gali untuk yakin itu 100%, Semoga tapi tidak, sebenarnya kita berharapnya sih bohongan. kita berharapnya itu prank, tapi rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin kita Karena memang prank. terakhir memang Bang Rahmat juga udah 4 bulanan tuh memang udah. 4 bulan. Karena kan Bang Rahmat tuh bikin channel sendiri juga kan buat Iya, Balidahat. Nah bahas- itu udah lama banget gak aktif ya. Iya, benar. Tapi ya turut berduka cita lah apapun Ya, semoga- kebenaran dan lain-lainnya ya. ya. Semoga diberikan Semoga ketabahan lah. diberikan ketabahan keluarga yang ditinggalkan, dan semoga Bang Rahmat Roma diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Parah itu starternya kita banget itu. Oke, kita izin lanjut. Inilah klasmen sementara Serie A di Giornata 4 kawan-kawan. Dan Kalian hasilnya. bisa lihat sendiri hasil-hasilnya, dan secara mengejutkan, mungkin gue brief aja, secara mengejutkan Juventus berhasil ditahan imbang oleh Empoli, dan Siapa ternyata yang terkejut? Gue sih nggak. terkejut. Ternyata ini Rangga Sang Pramal kembali lagi nih. Terus Torino juga gue lumayan kaget Iya. karena lagi gacor, lagi win streak, ternyata Yang ditahan benar sama tuh Liking. bahkan gue tuh Roma Genoa. Kalau Empoli itu gue bilang favornya masih di Juventus, tapi pasti bisa jadi. Bisa jadi seri loh. Iya. Nah, ternyata gitu. Bener. Bener. Yang kaget itu gue nonton Como Bolonya Iya. unggul 2-0, menit-menit akhir tersusul. Mm-mm. Yang menarik Atalanta. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ada kemenangan dramatis 2-3 Udinese menang di kandang Parma loh. Ini heroik sekali pertandingannya. Dengan Fabio Vecchia back to Dengan back kartu Vecchia. merahnya. Kartu merah, dengan Florian Thauvin itu mencetak 2 gol. Lalu ada pemain kesayangan Rangga, Lorenzo Luca. Bang Ruli, silakan berikan komentar Anda terkait kemenangan Udinese ini, dan gimana rasanya ada di pucuk dingin nggak gitu? Kan coba Bang, kayak fans MU dong gitu. Aduh, pucuk dingin nih, pucuk dingin nih. Gitu. Saya baca-baca tuh Udinese tuh terakhir merasakan puncak klasemen tuh di 2011, mungkin zamannya Francesco Guidolin ya pelatihnya. Jadi udah lama banget gak pernah nongkrong di puncuk gitu. Jadi saya 2011 juga masih ada kaget. Alexis Sanchez nggak sih? Saya masih SMA tuh, Bang. Ya, masih zaman-zamannya itulah kali ya. 2011 tuh masih Di Natale Sanchez tuh masih Oh iya. dominan di Serie A. Ya. Tengahnya Inler, masih jabat Inler, Isla, kayak Kwadwo Asamoah, pemain-pemain angkatan itulah. Gila. Jadi sebenarnya sih sebelum musim ini berlangsung, kita juga nggak terlalu nyangka gitu Udinese akan langsung ngebut di awal gitu. Mudah-mudahan nanti di tengahnya nggak kehabisan bensin lah sampai air gitu. Amin. Tapi Bang Ruli, kalau Abang lihat Udinese itu kan kemarin cukup struggling ya untuk Ya. bertahan di Serie A. Dan Ya. ternyata musim ini bersama dengan Parma, menurutku dia adalah tim yang ternyata cukup kencang nih larinya. Walaupun aku tahu ada tim-tim macam Empoli, Lecce yang musim lalu itu juga bisa bertengger di
di Tengah ke papan atas bawah lah. bahkan Di tengah. di tengah gitu sampai Giornata 7-8. Nah, tapi kalau Mas Ruli ngelihatnya apakah ini juga sebuah pertanda bahwa Udinese ini rasa-rasanya akan lari jauh dari zona degradasi dan mungkin bisa finish di atas 40 poin gitu kayak target Ya. Leicester waktu dia juara gitu. Gimana, Mas? Ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya Udinese tuh target awalnya tuh tidak degradasi dulu ya biasanya gitu. Jadi Oke. yang dicari tuh 40 poin dulu ya biar aman gitu nggak degradasi. Sekarang tuh kan ada pergantian pelatih ya. Musim lalu masih Gabriele Schioffi, kemudian dia dipecat di beberapa pekan sebelum berakhir diganti sama Fabio Cannavaro kan. Mm-mm. Nah sayangnya pas Cannavaro mau diperpanjang tuh tidak terjadi kesepakatan dan akhirnya diganti sama pelatih sekarang Costa Runcaik. Iya, orang Yang Ambon jujur tuh. aja saya juga nggak terlalu mengenal gitu siapa itu Costa Runcaik, seperti apa kiprahnya karena sebelumnya dia di Legia Warszawa ya di Polandia. Cuman ada beberapa perubahan sih yang menurut saya bisa membuat Udinese sekarang bisa ngegas gitu. Ya, apa aja tuh, Mas? Terutama di tengah ya. Hilangnya Samardzic dan Wallace tuh berhasil digantikan dengan gacornya Taufang. Jadi Taufang itu jadi kunci lah kreator serangan Udinese gitu. Novang menovang. Ya, Mas Rul. ya. Tapi kalau secara permainan cukup puas nggak dengan apa yang udah ditampilkan Udinese? Maksudnya kita kan sebagai fans kadang-kadang kan apalagi kalau fans-fans tim yang tradisionalnya bukan tim juara gitu ya kayak Udinese gitu, Mas Ruli. Itu tuh menghibur nggak sih permainannya kalau dari 4 Giornata ini gitu? Dan apakah sebagai fans yang menurutku ini cukup unik luar biasa, itu apakah enak ditontonnya Mas setelah ganti pelatih ini? Ya, sebenarnya puas sih kalau saya pribadi sih cukup puas dengan terutama dari semangat juangnya di musim ini tuh mulai kelihatan lah ada keinginan menang dari pemain itu. Jadi ketika kemarin pun di babak pertama kan kita tertinggal dulu 2-0 kan lawan Parma itu. Nah di babak kedua tuh pemain itu berhasil menunjukkan semangat juangnya hingga akhirnya bisa comeback gitu dan meraih kemenangan 3-2 di kandang Parma. Cukup puas sih kalau saya pribadi. Penting Iya. banget tuh. Benar-benar. Mas, tapi kalau ngelihat pemain yang paling Mas Ruli sorot gitu, yang paling Mas Ruli, oh enak nih nontonin dia nih. Kira-kira siapa Mas? Apakah Lorenzo Luca atau Florian Thauvin? Kalau Thauvin Novang jago itu lah. jago Dulu dia kita dari nggak dulu tahu jago. dari Iya kan? Perancis. Tapi ada nggak Taufang yang sih. kayak siapa nih yang ternyata nih agak berubah nih mainnya nih, jadi lebih enak Taufang nih. sih. Taufang itu Paling kan musim utama. keduanya ya di sini di Udinese Iya, musim musim keduanya pertamanya. sekarang. Musim lalu dia kurang bisa menunjukkan performa terbaiknya karena mungkin baru gabung lagi ke Eropa kan setelah dia sebelumnya di klub Meksiko ya. Tigres Yang ya? gaya permainannya mungkin Tigres di Meksiko. Yang mungkin gaya permainannya berbeda gitu antara Meksiko dengan Italia. Iya benar. Nah, dan di musim keduanya ini dari pramusim juga udah mulai kelihatan sih Taufang tuh begitu dominan di lini tengah Udinese, lini serang Udinese. Taufang sih kalau menurut saya yang bisa memberikan perubahan. Oke. Mas Ruli, sedikit nih sebelum kita move on dari pembahasan Udinese. Mas Ruli suka Udinese nih dari kapan Mas? Dan apa yang bikin Mas Ruli akhirnya gue milih ini deh, dukung Udinese deh, gue suka Udinese, nontonin Udinese deh, gitu. Ya kalau Apa karena dikiranya Juve salah Iya. nonton? Kayak gitu. Siapa jadi salah milih tim gitu? Kayak main pipa. Atau karena Saya dulu pertama suka Udinese itu tahun 92. Tahun 92 waktu itu saya masih kecil, masih kelas 2 SD. Biasa ayah saya suka bawa tabloid bola kan dulu. Jadi berita-berita informasi sepak bola Eropa tuh dari tabloid bola. Kalau enggak dari Planet Football RCTI kan yang nyiarin waktu itu. Jadi waktu itu tuh Udinese tuh punya striker namanya Abel Balbo. Dia tuh ada di urutan atas pencetak gol gitu. Nggak top skor sih, cuma ada di deretan atas. Nah, Udinese tuh posisinya ada di 2 terbawah kalau nggak salah ingat. Jadi saya tuh mulai dari situ tuh kok ada yang bisa Abel Balbo mencetak banyak gol sedangkan timnya terpuruk gitu. Dari rasa itu akhirnya saya suka sama Abel Balbo. Karena dia berhasil jadi pencetak gol yang subur di tim yang tidak berprestasi gitu. Dan di musim itu pun Udinese degradasi. Jadi 92 degradasi. Habis itu saya nggak ingat lagi.
karena saya itu waktu itu saya sukanya AC Milan justru karena zaman-zaman Capello, Sacchi kalau nggak salah. Iya, Arrigo Arrigo Sacchi. Sacchi. Zaman-zaman The Dream Team itulah AC Milan. Nah, sampai akhirnya tahun 94 Udinese kembali promosi. 94 promosi itu barengan Atalanta kalau nggak salah, Piacenza sama Vicenza. Nah, pertama kali Serie A tuh pemainnya tuh kayak Oliver Bierhoff, Bertotto, Battistini kayak gitu-gitu. Dan di musim keduanya di Serie A setelah itu Udinese itu kan jadi kuda hitam kan, berhasil merusak dominasi 7 tim besar Italia itu. Karena Iya. nongkrong Iya, di iya. peringkat 3 apa 4 gitu di bawah asuhan Zaccheroni itu. Yang ada Marcio Amoroso-nya juga top Ya, score kan. Marcio Amoroso, Oh, Amoroso. Bierhoff, Polo Poggi kan tridente Udinese waktu itu. Iya. Dari situ suka Udinese Sinyal gue GPRS. sampai Gila, sekarang. Agak roaming. roaming. Sampai sekarang gitu. Iya, Oke, oke. Mas, tapi keren juga ya Mas Ruli ya. Maksudnya nggak masih tetap ngikutin gitu walaupun ya mungkin practically nontoninnya pasti kan nggak selalu Udinese gitu. Ada juga pasti tim-tim lain yang Mas Ruli tonton tapi emang loyalitasnya luar biasa ya. Kan sepak bola udah Sepak bola ini nggak udah bisa ada logikanya. nggak ada logikanya, sumpah nggak ada logikanya. Luar biasa Mas Ruli. Mas Ruli adalah seseorang yang adalah seorang definisi setia gitu. Mas Ruli itu Wah. luar biasa. Ya kayak ini. Meskipun fans-fans Udinese Parma nggak lah. pernah meraih trofi apapun ya, Iya. kecuali Intertoto di tahun 2000 itu. Iya itu kan maksudnya emang bukan glory hunter gitu. Justru nonton bola mungkin Mas Ruli nikmatnya di situ kali Mas ya, adrenalin Iya, deh kayak aduh karena seri aja. ketika tim kecil berhasil mengalahkan tim besar itu kenikmatannya itu luar biasa. Ketika Udinese waktu itu berhasil mengalahkan Inter Milan zamannya Ronaldo, Iya. itu adrenalin itu begitu kencang gitu di dalam diri saya tuh. Jadi Ayo makin suka gitu Udinese. sama Udinese. Musim ini bisa Mas, musim ini bisa kalian Inter lagi. Musim ini nggak Amin, nginter amin. kayaknya Mas. Iya. Iya, Amin, Bisa nggak amin. Inter, bisa. Milan, tapi Inter, Napoli nggak bisa. Inter, Roma, Atalanta, Juve kayaknya kalah sama Udinese Mas. Milan Iya. doang ntar menang 3-0 lawan Udinese kayaknya. Oh, Musim enggak. lalu kita saling mengalahkan ya. Iya. Musim lalu saling mengalahkan. Tapi emang Udinese ya memang salah satu tim yang menurut gue bisa selalu merepotkan tim papan atas sih. Setiap gue nonton itu pasti ada-ada aja dan emang gue entah kenapa ngerasa Udinese juga scouting talentnya juga bagus sih. Iya, gitu. nggak pernah kehilangan pernah. stok pemain bagus. Dan mungkin gue cuma nitip satu pertanyaan terakhir aja buat Bang Luli. Dan ini selalu pertanyaan yang sama aja, gue nggak pernah beda. Apakah seorang Lorenzo Luca layak disebut the next Luca Toni? Itu aja. Lorenzo Luca tuh masih 23 tahun ya kalau nggak salah tuh ya. 23 kalau nggak salah tahun ini Iya. tuh 23 atau 24 gue lupa. Bisa sih harusnya kalau dia berhasil memperlihatkan konsistensinya di musim ini. Musim lalu kan dia juga lumayan lah golnya tuh hampir mencapai 10-an kalau nggak salah. 8 kalau nggak salah ya. Ya hampir 10-an. Ya kalau sekarang dia didukung oleh Florian Thauvang mungkin bisa double digit lah golnya. Betul, golnya bisa ditofang ini Bisa sama ditofang Thauvang. ini sama Florian Thauvang. Mas Ruli, tapi apakah Udinese ada di puncak klasmen dan akhirnya bisa menang dan seri itu lumayan sangat mempengaruhi mood Mas Ruli dalam bekerja ya, menghadapi kehidupan sehari-hari ini berpengaruh banget ya? Pasti dong. Luar biasa. Dia Oke. pakai jersey dia. Iya. Kerja pakai jersey Udinese gitu kan kayak luar biasa. Apa itu Inter? Apa itu Milan? Apa Juve Di kaki saya ini gitu. hitam putih yang asli tuh ini Udinese gitu kan. Biasa. Oke, terima kasih ulasannya Mas Ruli. Senang banget bisa ngobrol. Terima kasih sudah Terima menyempatkan. kasih Bang. Oke. Aldi Kita lanjut udah ya. gabung nih, Aldi nih. Udah Oh gabung. iya, Aldi udah gabung nih. Emang lagi bad mood Aldi. Iya. Enggak dong, santai aja. Tadi Aldi nyebut-nyebut lagi Inter ada apa nih dari tadi? Nyenggol-nyenggol Inter, gelar Sassuolo. lagi. Nggak usah tahu lah, ntar juga lu bahas Iya, ya. ntar juga lu bahas sendiri kan. Iya. Oke. Hai, salam kenal Mas Ruli. Salam kenal Bang. Salam kenal. Saya Aldi. Kita sekantor sebenarnya ya Mas ya. Iya, kata dia Trans TV di bukan Trans 7. Oh iya. Oh, pantesan tadi salah. Gue nanya ini ke temen yang Trans 7, nggak Ah. ada ternyata Mas Ruli, ternyata Trans TV. Trans TV. Iya. Bang Bara emang. Temen gue Bara. ngasih taunya si Anjas loh. Pantesan aja nggak ada Temen tadi. gue ngasih taunya Trans TV, Trans 7. Nyalain orang lagi. Ih, parah nyalain orang. Di satu Oke, kantor ini kok.
Tapi Ini Ja, nah, sorry gue mau nyambung ke ini tadi obrolan tentang Udinese. Boleh kali ya gue nanya tentang ini kan kita tahu lah banyak striker tadi udah disinggung juga eh Alexis Sanchez, Di Natale apalagi. Nah, gue pengen nanya ke Mas Ruli, mungkin five ininya deh, five striker terbaik Udinese menurut Mas Ruli. Masa ya nggak ada Isak Sukses? Masa iya? saya 5 ya. 5 aja dari yang paling nomor 5 sampai paling atas. Alasannya nanti Nomor terakhir aja 5, alasannya. Pak, paling atas udah ketahuan lah tadi dia disebut. nomor Sukses 5 kan? Vincenzo Quinta. Ya Ya Quinta, Wih, iya oh benar iya, dia ya sudah Quinta. Quinta. Nomor 4 Marcio Amoroso. Iya. Nomor Sempat top skor 3 juga tadi ya soalnya. ya, nomor 3 Alexis Sanchez. Hmm. Nomor 2 Bierhoff. Di Natale, nomor 1-nya Bierhoff. Lah Balbonya Justru kemana? dia Karena Justru- Bierhoff saya cinta Udinese-nya makin tinggi gitu. Oh, iya. Kalau Balbo lebih mengenalkan ke Udinese-nya. Ya, oke. Oh, oke. Seru. Oke. Saya juga idolain Bierhoff, Mas. Iya. mantan main Sama Milan, Pasti. Biro. Iya. Iya, saya mau Boban saya. Tapi menarik ya Boban soalnya gimana? kalau ya kita tahu di Indonesia pasti franchise player-nya tuh Di Natale karena kalau nggak salah ya ini Mas saya tadi sempat nyari sedikit Di Natale tuh golnya tuh 273 di Indonesia. Ya. Sedangkan pemain lainnya tuh gak ada yang sampai 100 di bawah nomor 2, nomor 3 tuh gak ada yang sampai 100. Paling Ya. banyak ya Quinta kalau nggak salah 73 gitu. 70-an Jadi ya. emang iya 70. Karena kebanyakan striker Udinese itu umurnya pendek main di Udinese-nya, Bang. Kayak Bierhoff kan Ya, cuman 2-3 musim. 3 musim aja kalau Iya. nggak salah. Terus nge-hype-nya di 2 musim terakhir dia di Udinese. Sama juga Quinta juga kan keburu pindah ke Juve pas 2006 pas Piala Dunia itu. Iya benar. Cuma Di Natale Iya. yang setia lama gitu dari 2004 kalau nggak salah sampai pensiun di 2016 dia di Udinese. 2016. Iya benar. Luka lah 1000 gol. Dan itu mainnya luar biasa itu. Luka 1000. Terus dia kan main Dan di Serie A terus. Kalau Di Natale kan ketika Udinese Ya. di Serie A terus kan. Iya benar. Iya benar sih. Nah benar, bahkan benar. seorang Alexis Sanchez saja yang kita tahu bagus di Udinese ketika itulah maksudnya duetnya dengan Natale cuma 20 gol gitu ternyata. Ya. Karena Ya. pas lagi bagus langsung dibeli sama Barcelona kan. Ya. Barcelona, iya. Eh, Benar. Paling Cuadrado 2 juga pernah di musim, situ kan ya? 3-2 Nah. musiman di Udinese-nya bagusnya gitu. Sanchez. Ya, Cuadrado ya. Oke, Mas Ruli. Terima kasih banyak. Ada lagi Bang Bara mau menanyakan sesuatu, Bang Bara? Enggak, itu kan Friulani itu kalau nonton, kalau nobar atau kalau ngumpul di mana, Mas? Nah, sebenarnya Friulani Indonesia tuh karena susah ya nyari supporter Udinese di Indonesia tuh. Bahkan dulu saya merasa supporter Udinese sendirian di Indonesia gitu. Sampai Atau akhirnya berdua doang sama Anjas? ya sampai akhirnya ketemu teman-teman tuh di media sosial di Facebook gitu dan kita tuh nggak di kota yang sama gitu, ada yang di Tulungagung, ada yang di Medan, ada yang di Sukabumi, Bogor, Bandung gitu. Jadi kita sebenarnya jarang ngumpul sih. Cuman pernah satu waktu kita ngumpul bareng tahun 2000, udah lama banget, 2011 kalau nggak salah. Itu di Jagakarsa kita. Pernah ngumpul di Jagakarsa, main futsal, nonton bareng kayak gitu-gitulah. Kalau sekarang tuh paling komunikasinya via grup WhatsApp. Oke. Ngobrolin Udinese. Jarang ketemu. Kecuali kalau ada event nobar kayak kemarin kan sama Napoli Indonesia. Pernah nimbrung juga sama Milanisti di hotel apa yang ditutup Di Hanggar tahun 2022 lalu. Oke. Oh, 2022 udah nggak di Hanggar sih. Ya, Mas yang Ruli. di hotel apa sih? Lupa lagi. Sama Hotel Milanisti. Mulia ya? Bukan. Napoli ada di situ namanya loh. Napoli ada di mana-mana. Fans Bini Napoli. bilang. Sekarang Masif kira-kira ternyata. banyakan Friulani apa Napoletano ya di Indonesia? Napoletano member 300. Yang nobar 12. Oke, sama gue juga bersebar. Cukup satu member untuk menggoyang klasemen Saweria, cukup. Bener lagi tapi Milanisti rame doang nih, Bang. Tapi kan itu tadi priayi. Tapi iya benar Kelas benar. pekerja. Kelas pekerja. Kelas pekerja. Oke, gua move on ya ke pertandingan selanjutnya. Tim selanjutnya yang akan kita bahas adalah tim hitam putih juga nih. Ada Empoli melawan Juventus. Empoli melawan Juventus yang berakhir 0-0. Ini sesuai dengan prediksi Rangga. Dan Nggak ternyata sesuai tapi iya, condong Condong. prediksi Rangga. Condong Raos. Empoli ini kan memang merepotkan condong. Juventus kan. Merepotkan Juventus di musim lalu juga seri kalau nggak salah dua kali ya. Seri, kalah. Oh iya dia. Jadi masih belum bisa Juventus membalaskan dendam secara maksimal ke Empoli.
Iya, masih ketahan aja ini. 4-1-nya masih belum dibales. Belum. 4-0-nya masih belum kebales itu. Belum, Sakit belum. hatinya belum Masih, masih belum belum. terbalas. Masih 0-0. Kalau gue lihat sih memang Empoli ini di pertandingan kali ini juga menahan Juve dengan sangat baik ya, low block, dan Bener kita sesuai bisa kata ngelihat, Aldi, iya, low blocknya itu bener-bener berhasil banget. dan kita bisa ngelihat Thiago Motta sepertinya masih cukup kesulitan ya untuk ngebongkar tim yang bermain low block, dan eh, striker Juventus juga ya, macam Vlahovic, terutama Vlahovic gitu ya, Nggak mau diganti milik loh. yang memang pemain bola daerah gitu, maksudnya memang dia harus diumpan gitu ya, sulit kalau ada di ruangan sempit kayak gitu. Iya. Padahal ada Arek Milik di sana yang Yang bisa, menurut gue lebih bisa dribbling bener, ya kan, yang bener. lebih bisa meliuk-liuk. Cuman entah kenapa, apa pertimbangannya Thiago Motta gue masih nggak ngerti. Ya mungkin dia masih percaya kepada gelandang-gelandang kreatifnya dia yang sayangnya masih belum bisa memberikan angka gitu untuk Juventus ya. Ya gue memberikan kredit lah ya kepada Vasquez, kiper Empoli, Jadi man of the yang match. jadi man of the match, yang memang bisa memberikan performa dan kontribusi luar biasa di pertandingan kemarin, yang menahan gempuran Juventus, yang total shotsnya Juventus itu on targetnya sedikit, cuma 3, tapi ada 15 shots gitu. Ini memang kolektivitas pertahanan Empoli di kala menjamu Juventus ini luar biasa sih menurutku. Iya betul, dan mulai terlihat sedikit demi sedikit kata-kata saya terbukti. Bang Ula masuk juga tidak memberikan impact apa-apa, cenderung pasif. Main-main mudanya belum pernah dihadapkan pada fase-fase kritis. Tapi benar-benar ini adalah sebuah warning ya. Ternyata memang fans Juventus, benar kata Om Ricky Darmo, jangan terlalu jumawa juga. Betul. Memang ini masih Nikmatin aja. recheck, nikmatin aja. Menurut gue nikmatin aja sih. So far Juventus juga masih dapat poin ya. Betul. Nggak Dan masih kayak belum kebobolan. kalah, belum kebobolan. Ini adalah hasil yang luar biasa sih menurut gua gitu ya. Untuk Empoli ya. Untuk Juventus juga, maksudnya sebuah sinyal juga bahwa ya mereka bukan tim yang kayak musim lalu yang bisa kalah karena kecolongan gitu loh, karena mereka juga bermain sangat pasif gitu. Juventus benar-benar ngambil inisiatif serangan kalau gua lihat, tapi memang secara permainan ya masih belum bisa ada variasi di depan untuk coba ngebongkar pertahanan dari sisi sayap misalnya gitu ya. Maksudnya gue kemarin ngeliat mereka cukup mati dan banyak pemanfaatan dari umpan-umpannya Koop Meiners gitu kan, yang langsung ke kotak penalti. Bagus umpan. Dan iya, namun sayangnya back Empoli ini masih bisa menahan gempuran itu dengan luar Bermain biasa gitu. baik kok bermain. Ya karena back Empoli kalau menurut gue cukup rata gitu tingginya gitu loh orang. Karena nggak ada Luperto, kalau ada Luperto bapuk dia pasti. Iya, maksudnya nggak ada pemain Empoli yang gue lihat tingginya kayak Lobotka gitu, yang bogel gitu. Iya kan? Maksudnya rata-ratanya kayak di 180-an gitu sih. Even Pezzella aja ditaruh di left wing back loh, yang dimana udah lumayan tua, akselerasinya juga udah kurang. Iya, cuman kan mereka saling covernya Saling itu cover, loh. memang bener-bener low block banget mainnya. Gila. Bener. Tapi Juventus ya, being Juventus under Thiago Motta, mereka menampilkan permainan yang cukup atraktif, yang punya arah tujuan untuk ngebongkar pertahanan lawan untuk menang. Ya sayangnya ini unfortunate aja. Dan gue menyoroti Vlahovic di sini. Ternyata memang dia bukan tipikal striker yang bisa lone wolf gitu loh, orang. Dia emang butuh disupport dan butuh beberapa kesempatan kalau menurut gue, belum yang se-clean situ gitu ya. Walaupun memang praktis dikit sih kesempatannya waktu lawan Empoli ini gitu kan. Ada beberapa percobaan dari luar kotak penalti, dari dalam kotak penalti juga langsung banyak diblok gitu. Sorry Bang, gimana Bang? Enggak, tadi masih kalah sama Urat Mangun deh, nggak bisa sendirian di depan. Iya, Urat Mangun. Tapi ini udah mulai sesuai dengan kata Babe Benyamin ya. Latihan mulu juara kagak. Latihan mulu juara kagak. Tapi gue masih menjagokan Juventus kayaknya juga. Masih panjang kok, Masih tenang panjang, aja. masih panjang. Dan ada satu pemain yang menurut gue lumayan bangkit under Thiago Motta, Federico Gatti, Pak. Ternyata Gatti ini punya kemampuan ball playing defender yang tidak menyangka, ball playing yang bagus dia. Gue kira dia back tradisional, ternyata. Iya, ternyata dia bukan tembok kayak lemari gitu doang. Gitu ya. Dan kalau lu starter mulu, Cok. Milan goblok emang dia. Sabar. Bang, itu kalau lu bisa ditaruh di kanan emang loh. emang bisa dari dulu. Harusnya itu bisa dimanfaatin loh. Putra daerah nggak bisa digantikan lah seorang Calabria. Emerson lebih mahal soalnya 15 juta. Iya, lebih royal. Sayang kalau nggak dipasang. Kacau.
Oke, lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada Tim Genoa spes- Roma, Tim spesialis seri. tim spesialis seri. Hahaha. Ini gua di satu sisi happy karena prediksi gua benar soal kayaknya Roma dalam 5 pertandingan awal tuh bakalan seri deh. Tapi juga gua nggak happy karena kemarin gua agak mencondongkan dia untuk bisa menang gitu kan. Ini bisa jadi kemenangan pertama dia. Gue bilang memang kontradiktif kalimat gue, tapi kan gua ngelihat dari Genoa itu cukup banyak pemain yang cedera gitu kan, pemain-pemain yang kayak Junior Mesias yang ya walaupun angin-anginan tapi kan sebenarnya dia bisa punya flair gitu ya, punya kaki kiri Ya yang punya lah cowok. iya bang, Bukan itu. bukan itu. Beda. Maksudnya dia punya kaki kiri dan punya gocekan yang lumayan bagus yang bisa ngebuka ruang gitu. Cuman ternyata masih banyak nih pemain-pemain asuhannya Gilardino yang bisa step up gitu kayak si Conny De Winter gitu kan, si Vasquez, Yang si wingback si wingback itu si Caricol dibacanya gimana sih Gua itu? nggak tahu bacanya gimana. Terus ya Pinamonti praktis nggak ngapa-ngapain sih. Tapi gini loh, Golini. Golini ternyata bener kata Rangga bahwa Kata ada si Aldi. Golini, iya ada si Gua lupa ingetin Aldi. Oh iya ada Golini ya, Basi. Udah ini. bener-bener si Golini ini bener-bener jadi tembok. Save berapa luar kali biasa, Dovbyk save berapa itu? kali dia gua 6 ngeliatnya tuh save dia. Dovbyk harusnya gol Dovbyk- 2 3 itu. Iya. Dovbyk tekniknya bagus loh, orang yang dia ngebandring itu. Iya, cuman memang agak tengah banget. Iya. Positioningnya Tapi Golini. maksud gua positioningnya Golini itu luar biasa. Siap mas-mas itu. Golini ya 11-11 sama Martin Pas lah gitu kalau gua ngeliat kan soal positioning dan teknik gitu. Anjay. Ya, Ini tapi Dovbyk- gimana dia Dovbyk Iya, gol gimana- pertama bukan? Dovbyk gol pertama Betul. bola muntah, Pecah telur. pecah telur akhirnya. Dan Oke, gua ngeliat oke, sih oke. pergerakan Artem Dovbyk oke. Nah, cuman gua mau bahas sedikit soal Romanya. Roma di babak pertama itu berhasil untuk mengurung Genoa di area permainannya sendiri. Dan ini kalau gua ngutip dari Daniel De Rossi, dia cukup puas untuk hal itu karena memang ini sebenarnya hal yang dibutuhkan untuk melindungi liga gitu kan, bahwa dia butuh kepercayaan diri, dia butuh sebuah skema yang memang bisa dia andalkan, yang punya pakem, yang harus membiasakan pemain-pemain untuk bermain seperti itu dan jadi tim yang memang mengambil inisiatif duluan gitu. Tapi sayangnya setelah ada gol pertama di babak kedua, gue ngelihat approach-nya Roma ini berubah. Mereka agak sit back gitu kan dan mengharapkan counter attack. Ini tapi sayangnya counter attack-nya itu nggak kejadian gitu kan di babak kedua. Justru Genoa yang malah bisa memanfaatkan keadaan karena Romanya bikin banyak pelanggaran kalau gue lihat Rang. Iya kan itu bola Dia mati bikin banyak kan. kendaraan. Dia bikin banyak pelanggaran, situasi bola mati. Gue sewa. Kendaraan. Iya, Lah tapi dia kan pabrikan kendaraan. iya, jangan bahas SMK. SMK sekolah Ya udah aja. Citroen. Maksud gua Ferrari gitu loh. Pabrikan Kendaraan ada Kaisar, Pulsar. besar. Oke, ya udah balik ke babak kedua. Roma banyak bikin pelanggaran-pelanggaran yang unfortunately bisa dimanfaatkan oleh Genoa kalau gue lihat ya. Ternyata permainan bola matinya Genoa itu bisa membahayakan gitu. Ada beberapa kali gue lihat umpan-umpannya yang langsung masuk ke kotak penalti dan itu cukup membuat bek Roma kocar-kacir gitu Di kan. luar gol yang terakhir Di yang luar menurut gua ya gol terakhir yang menurut gua unlucky juga lah Roma di sini. Iya, Roma di situ unlucky ya. Svilar juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau gua lihat kan. Tapi ya gimana ya? Menurut gua ini Roma tuh nggak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di babak pertama sih. Itu efek nggak bisa kill the game ya, karena gue lihat El Shaarawy harusnya dia bisa golin gitu kan. Ada juga pergerakan dari Dovbyk beberapa Tendangan kali. di luar kotak penalti Manukone. Iya, Manukone tendangan dari luar kotak penaltinya masih belum bisa gitu. Tapi ya untuk cara Roma membangun serangan itu udah lumayan lah gitu. Gue masih cukup optimis dan juga manajemen Roma optimis ya teman-teman ya, bahwa mereka masih ngasih kepercayaan ke Daniel De Rossi walaupun dia di kartu merah di Iya, ini. kena kartu merah karena berlebihan protesnya gitu kan. Ya tapi ya we will see lah. Mungkin pas banget nih dia kartu merah, berarti dia nggak bisa mimpin di Giornata 5. Berarti di Giornata 6 mungkin baru menang, bener. Iya, betul. Dan Kalau menurut gua Udinese itu Iya, lawan Udinese. Oh iya benar. Iya benar. Ya mungkin bisa menang. Mungkin kan mungkin. bahasa gue gitu Bang, mungkin bisa menang. Ternyata Udinese ini tim kesayangan Bang Ruli ini masih cukup mengerikan ya. Tapi maksud gue dilihat dari sini maksudnya manajemen juga happy karena kan Roma nggak mungkin degradasi. Maksudnya sesuai target lah.
Tapi targetnya mereka itu mereka Eropa mau main di Liga Champions bahkan. Champion. Kalau gue Karena dengar soalnya Eropa karena soalnya. De Rossi ya targetnya masuk Eropa, tapi De Rossi sendiri punya ambisi bahwa ya gue UCL. pengen dia main di UCL. Kan ditanya sama wartawan nih gitu kan. Ya gue ngerasa jenuh juga kalau gue harus ngebawa Roma yang Romanya harus gitu-gitu aja gitu yang nggak main di Liga Champions. Selama ada Kostas Manolas bisa kok. Iya, cuman nggak ada Kostas Manolas, Mas. Masuk kok, Kostas Manolas masuk kan? Nggak ada. Udah dimasukin kan? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi. Oh. Cuman Hermoso sama Hummels doang. Linu soalnya dia Hummels. kena Linu kayak Ada Kostas. Hummels sih, cuman ya Hummels kan back ya. Jadi nggak bisa terlalu diandalkan juga untuk mencetak gol ya. Gitu. Tapi Baldanzi akhirnya ditaruh di belakang striker loh. Iya, Baldanzi Iya. main loh. Baldanzi Akhirnya ditaruh di kayak- belakang striker sesuai Dia- dengan keinginan gue, tapi masih Dia nonton pinball, bro. Iya, Messi juga udah mulai paham. Maksudnya statement gue tentang Baldanzi itu hat-trick lo, lihat dong gitu. Langsung, Iya. oh iya bener juga nih Ya Mas maksudnya Angga. gini loh, ternyata pengamatannya kita itu memang sama gitu loh dengan pelatih profesional gitu loh. Ya kan kita nggak asal ngomong doang. Iya, benar. Kecuali Karena yang ada bagian Napoli statistiknya. Scudetto itu asal ngomong. Ya, atau Juve juara, gue kemarin asal ngomong, Asal ngomong. gitu kan. Ya Nggak udah apa-apa. kontroversi aja. yang penting. Atau Udinese juara nih musim Asal ini. ngomong. Udinese masuk Amin. UCL kayak Bolonya musim lalu. Gitu lah, minimal Iya. lah. Ya Bang Ruli ya. Pede, harus pede. Ya, Ya, amin. itu sih. Kalau gue ngeliatnya Romanya udah mulai improve dari game ke game, tapi ya tetap butuh pembuktian lah, Iya, gitu betul. kan. Iya. Apakah Cuman- Udinese akan jadi pembuktiannya Roma atau masih atau malah jadi kesakitan? pesakitan gitu, dan Iya. bahkan bisa jadi De Rossi yang diganti nama Totti mungkin. Wah. Nggak tahu, gitu kan. Tapi itulah soal Roma, dan gue masih ngelihat memang masih cukup bingung sih De Rossi untuk coba ngeracik di depan. Ini mereka pembeliannya kan lumayan banyak banget, Rang. Nah itu untuk ngeracik ini nih, ternyata pemain-pemain yang cocok banget yang bisa main tuh gimana. Cuman memang gue lihat sih kayak kurang balance gitu loh antara masih belum nih Matt Hummels Iya. kan masih belum main nih. Jadi belum tahu nih dia bisa jadi key player apa enggak gitu. Maksud gue di lini belakang nih belum ada key player, kalau di depan ada Dybala. Di tengah ada si Kone. Maksudnya untuk Iya. jadi Butuh breaker, waktu, butuh determinannya. Menurut untuk gua pemain sih kita akan minat. kelihatan di Jonata 10, 11, 12 ya. Kalau misalkan itu nggak kelihatan, ya udah berarti Roma gagal. nggak kemana-mana. Iya, Roma nggak kemana-mana. iya. Karena pasti kan butuh waktu untuk adaptasi pemain Iya. yang masuk ke taktik. Dan Benar, nggak cepat benar. kok. Maksudnya butuh 2 bulan, sebulan, 2 Benar. bulan tuh lama loh itu. Realistis juga memang target untuk masuk ke Eropa. Mungkin UCL masih realistis, tapi kayaknya kalau untuk juara atau jadi title contender kayaknya Roma nggak deh di musim ini. Kalau gue lihat Pernah ya? udah telat. Ngobrol sama Batistuta dulu deh kalau Kan itu. pernah tapi 2017. Ngomong ya. Nah. Gitulah soal Latihan Roma mulu ya. juara kagak. Nah, selanjutnya ada tim yang udahlah lu bahas aja lah, Ran. Masa 4-0 lawan Cagliari bisa-bisa Saya aja. kayak gitu kan. Gua aja kalau nggak salah bilangnya 2-1 ya. Lukaku Di gua berapa nih? gol. Gua bilangnya 2-1 kalau Lukaku 1-0. 2 gol ternyata voucher Lupa. kaki 2-0. Cagliari. Ya Gua bisa nggak, satu lah pokoknya. Cuma selisih 1 kok. Tapi gue ingetnya gue malah bilangnya kebobolan deh pertandingan ini. Kalau nggak salah Iya, ya. Bobolan gue bilang Hmm. dikit. Iya, tapi orang gua ragu, orang kemarin aja nyaris kebobolan berapa kali, tapi Meret menjadi penyelamat Iya, muka iya, iya. Napoli Benar. 2 pertandingan. Udah jago Alex Meret. Parah. bro. Kelar pertandingan langsung dipeluk sama, maksud gua happy gitu karena gua tahu posisi kiper itu adalah posisi yang paling tidak dihargai lah di sepak bola ya buat gua ya. Ah. Karena kiper itu ketika lo melakukan kesalahan semua orang bakal against you, tapi ketika lo bagus ya orang juga lupa gitu loh. Iya, Malah iya. ingat yang mencetak gol dan lain-lain, dan ini kan terbukti kan yang jadi MVP Lukaku. Malah Lukaku pengen share MVP-nya ke Meret juga gitu karena dia merasa Nah, ini Meret ini berdampak banget gitu. benar, karena kiper itu basicnya mood booster, Rang. Ketika Betul. kiper lu jago, lu enak. Lihat timnas Indonesia kan. kemarin. Punya kiper jago tuh tenang anjir. Tenang, Oke, tenang. pede. Pede Enggak, gitu loh. tapi Maksud kalau gua, kipernya Pinball FC nggak bikin mood drop. Nggak bikin mood turun. gua cuma dikasih kesempatan bermain berapa pertandingan. Nggak. Kiper itu mesti adaptasi taktik dulu. Enggak, selain adaptasi taktik, kiper tuh harus modal juga. Lu kan punya minus. Maksudnya lu beli, katanya mau Kaca beli tuh pedar kayak lu gitu banget. 5 Kata juta. beli. Gimana mau nepis bola Ya katanya. tapi kan goyang. gua kan bola, kiper goyang. tradisional. Ini gua DGA gua kalau gua nggak bisa ngalirin bola. Tapi dia nggak bisa ngalirin bola. Iya benar Bang. Emang Iya, nggak tapi- modern, Rangga. Ya, tapi balik lagi ke pertandingan ini, gue sebenarnya satu-satunya highlight gue maksudnya minus di pertandingan ini adalah Napoli itu sangat kesulitan di defending bola mati, set piece, crossing. Napoli itu sangat buruk di pertandingan kemarin. Dan ini feeling gue bisa jadi dipanis di pertandingan melawan Juve. Kalau Juve Juara 5 ya. Jonata 5 kalau Juve memutuskan untuk bermain crossing.
di mana kan dia punya Oh, udah. kapabilitas pemain Aku seperti Bangula, Yildiz. Bangula, dan di Yildiz mana bagus depannya sih. kan udah ada Vlahovic kan. Iya. Kalau bisa manfaatin itu ya harusnya bisa menang gitu. Tapi feeling gue kayaknya Thiago Motta juga kepala batu ya, maksudnya biarpun tactical fluid kepalanya batu gitu. Maksudnya kayaknya tetap akan bermain dari kaki ke kaki, di mana buat gue itu bakal kesulitan Juve kalau dia mau milih itu ya. Iya. Tapi balik lagi ke Napoli Cagliari, menurut gue minusnya di situ aja. Hmm. Dan menurut gue di sini Yerry Mina, gue berasa Yerry Mina itu kayak ngelihat libero kembali, karena Yerry Mina itu beberapa kali sering inisiatif maju ke depan sebagai kayak seolah-olah kayak second striker gitu, bermain terengginas di depan, di belakang juga nutupin Lukaku beberapa kali, chance-nya Lukaku untuk soloran di tackle dari samping sampai akhirnya Lukaku Libero dapat kayak gitu. Maju-maju. norak lu. Norak, nggak pernah nonton bola masnya, nonton deh. Iya, tahu. Tahun 70-an lah. Ngobrol sama Socrates deh. Iya, lanjut. Socrates juga bukan libero sih. Oh, tapi- Plato sekalian. Beckenbauer. Iya. Nah, ya jadi balik lagi ke pertandingan ini, Lukaku malah dapat gue kemarin udah ngomong nih, gue nonton sama abang gue kan, gue bilang, ya ini mah Yerry Mina duluan nih, kuning nih, bukan Lukaku duluan, nekel Yerry Mina. Michael kata Yerry gue. Mina. Keki dia kayak. Keki, karena beberapa kali, dan tapi Conte malah happy gitu ngeliat Lukaku, udah lo hajar aja. Dan tadi gue juga ada sempat ngobrol, nanti mungkin kalau pas udah rilis gue bisa share bahwa Conte itu ada ngobrol di satu media, dibilang Napoli have to make his hand dirty, the Napoli player mesti bermain, maksudnya his hand dirty itu ada beberapa konteks ya, jadi bermain lebih latihannya lebih gila-gilaan, maksudnya bener-bener sampai lu iya ancur-ancuran, atau bermain yang lebih jangan terlalu good guy banget gitu di lapangan. Karena kalau yang gue lihat memang di pertandingan kemarin ya good guy banget, lu dilanggar apa maksudnya kayak langsung bangun nggak ada sepak bola unta Nggak, gitu, nggak kayak Bahrain Nggak, gitu, nggak ya. Tapi maksud gue di luar, orang tuh kan maksudnya overwhelmed ngeliat skornya, tapi kalau lu nonton di 60 menit pertama itu Napoli kesulitan banget. 60 menit pertama itu sebelum terjadinya gol kedua Kvaratskhelia, itu berat banget pertandingan itu berjalan, justru menurut gue favornya lebih ke Cagliari. Kalau lu lihat total shot juga Cagliari itu banyak ngelakuin attempt shot juga, biarpun tapi long shot, iya, long shot. ngancem. Dan 5 shot on target itu bener-bener mengancam loh. Maksudnya dan Meret berhasil menyelamatkan semuanya tuh, kayak happy sekali saya melihat pertandingan ini. Terus di luar itu juga kayak beberapa pemain yang kayak Lufumbo, biarpun di beberapa kali berhasil lolos di posisinya Mazzocchi yang sangat bodoh, tapi maksud gue pas dia ngelakuin crossing, pemainnya udah lebih sigap gitu. Bongiorno dan Ramani itu udah bersiap gitu untuk bisa nahan itu. Piccoli itu harusnya feeling gue harusnya bisa dapat 2 gol di pertandingan itu. Tapi Politano juga harusnya dapat 2 gol. kalau nggak usah diomongin kalau Politano, Mas. Jangan, Mas. Politano tuh kayak lu ekspektasi apa ya? Kalau lu ekspektasi bulan itu bisa jadi mulus tuh, kayak udah nggak mungkin gitu loh, maksud gue. Hal-hal yang nggak mungkin jangan diomongin. Di situ harusnya Piccoli bermain bagus, tapi sayangnya busuk sekali, diganti sama Pavoletti juga sama aja akhirnya. Tapi di luar itu mungkin bahas teknis di Napolinya, Lobotka masih jadi key player, beberapa pemain akhirnya debut, Scott McTominay sama Billy Gilmore akhirnya debut. The Scottish Connection. Duo Scottish, dan di mana ada desas-desus Conte lagi mulai ngeracik taktik pakai back 4 supaya bisa mengakomodir 3 gelandang. We'll see seperti apa nanti berjalannya. Terus note gua lagi itu right midfieldernya butuh kedalaman squad yang lebih bagus, karena Mazzocchi di pertandingan itu kurang banget. Spinazzola belum bisa bermain 90 menit, biarpun bermain menurut gue cukup bagus di pertandingan itu. Di luar itu semua ya mungkin sama satu lagi, David Neres menjadi pemain pertama di Serie A dengan 3 debut pertandingan dengan 3 assist. Tapi Neres kenapa nggak bisa tapi kenapa Neres nggak bisa ngambil posisi Politano ya? Ada rahasia Akamsi. Iya, kayaknya ada rahasia ADL yang ada rahasia ADL. Kayak blackmail, Bang. Dan itu David Neres melakukan itu hanya dengan 32 menit bermain. Bukan kayak Politano yang udah berjam-jam main. Politano for play. Iya. For play. Jadi gitu-gitu doang ya. Kayak Anthony aja. Ya gitu, jadi Politano itu 4 kali bermain, 4 kali di lapangan gitu. Statistik yang cukup sangat impresif. Apa? Sama kayak Tapi Anthony. Gue tahu kenapa Conte nggak mau masang Neres jadi starter. Udah 3 pertandingan ya sekarang. Dia pas mau main matanya begini, belum melek dia. Yang kocak di pertandingan itu. Yang kocak itu ada di kemarin ngerekam bench. Ngomeng. Tapi
Tapi emang ngantuk gitu kalau lagi ada di bench nggak dimainin tuh karena sebenarnya bosen bosen bukan Iya. ngantuk gimana lu Iya, bosen nggak terlibat apa-apa. iya bete sebenarnya karena Ya, boring itu doang sih buat gue. Kemungkinan mungkin ya lawan Juve dia bakal jadi starter. Tapi Neres itu bangke coy. Pertandingan pokoknya bener-bener sebelum selesai crossing, corner, golin, kelar pertandingan. Jadi kayak wasitnya nggak mau ngelarin pertandingan sebelum Neres. Iya. Orang ngomong gitu. luar biasa ya Jadi kalau lo mau ngelarin statistik nih mau ngelarin pertandingan cepet, lo masukin Neres, asis sudah kelar baru pertandingan gitu. oh iya 32 menit 3 asis loh. Kok gue nambahin dikit Tong. Tapi Ah. soalnya ini Conte masih dalam menurut gue masih ada penyakitnya nih menurut gue. Maksudnya Aha. kemarin kan emang golin di awal-awal tuh menit Iya. 18 kalau nggak salah belasan lah Bola ya di flag, pokoknya. betul, bola di flag juga. Ah, itu pun di flag. Nah, itu Di pun di flag. flagnya Nah, Yerimina. terus untuk nyari gol kedua tuh susah banget. Susah sekali. Iya. susah Baru Kvaratskhelia tuh menit 60-an kan babak 60-an kedua kan. bener. Baru Iya. dapet Makanya babak gue bilang kedua. 60 menit berat banget. ini kayak MU Iya. kayak MU ini pertandingannya Iya. golnya susah tapi mendominasi Iya. Napolinya gitu kan maksudnya Iya. nyerang terus gitu Betul. Dan terus gol ketiga pun itu kesalahan ya. Maksudnya emang karena pressingnya ya. Cuman kan itu Iya. kesalahan Skupet juga kan. Nah itu baru Survei dapat goblok gol banget itu. ketiga. Dan gol keempat ya set piece gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari sini emang gol pertama dan gol kedua aja mungkin yang memang benar-benar Conte Bener. bola lah gitu. Conte ball betul. Sisanya ya itu laki. sama Lucky football. lu kayak Bang Bara lu fallacy logical fallacy dong lu kayak gitu Enggak, tapi menurut gue itu sih memang banyak yang harus diimprove di Napoli juga, dan menurut gue ini hasil yang gue juga nggak expect gitu ya. Jadi makanya bikin gue happy gitu. Karena in the good way hasilnya bagus sama dengan pertandingan yang benar ini saya juga tidak menyangka nih tapi di pertandingan ini gue nggak nonton nonton nih kan lo yang jadi host. gua mau nobar sebenarnya di pertandingan ini cuman ketiduran kurang ketiduran gua ketiduran di Depok lagi kan Salah, itu saya. itu Bapak. Oke Bener. Bapak Bara mungkin saya nambahin aja sedikit ini Bapak Bara dulu deh ini AC Milan berhasil menang lawan tim kapten timnas Indonesia ya Venezia dan ternyata bener kata gue Bang, ugal-ugalan Bang kalau sisi kiri itu kalau Fonseca berdamai sama Theo Leo udah nih. Udah lu bahas dulu dah. Iya, kunci kemenangan sebenarnya kemarin tuh Fonseca kan akhirnya mau berkompromi dengan kapasitas tim yang dimiliki Milan ya. Dia mau mengubah formasi jadi 4-3-3 karena kita nggak punya AMF kan. Dan 4-3-3 itu kan otomatis 3 midfield ini kan tiganya itu yang di kanan tuh mepet ke RB, yang di kiri tuh mepet ke LB. Nah itu bisa sedikit mengcover ke cupuan Emerson ya di RB dan juga dia juga memerintahkan dua winger Milan ini untuk tidak terlalu maksudnya kalau menyerang itu Naik kalau tinggi. dipastikan iya naik kalau dipastikan bisa menghasilkan peluang dan Theo berhasil mencetak gol di situ kan. Kayak gitu. Jadi dan juga gue ngeliat ada beberapa pemain yang mungkin disimpan buat melawan Liverpool nanti ya pada saat kita selesai tag ini dan mudah-mudahan besok ketika ini tayang Milanisti lagi habis konvoy di HI ya setelah menang sama Liverpool. Amin. Semoga masih bisa dicengin lagi fans Liverpool Bang karena kemarin Liverpool kan habis kalah lawan Southampton. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Ya si Odo ya yang ngegolin ya. Legend Chelsea. Iya, ya Milan bermain cukup taktis ya dan tapi terlepas dari lawannya hanya dalam tanda kutip Venezia ya yang masih berkutat di dasar klasemen ya tapi kemenangan ini patut diapresiasi buat memberikan moral boost lagi ke Milan untuk mendekati pekan-pekan yang sangat berat ya habis lawan Liverpool terus kemudian ke derby. Nah, tapi kunci kemenangan Milan kemarin bisa menang 4 gol itu adalah karena gua ketiduran babak pertama. Buktinya gue bangun Milan gak bikin gol lagi anjing. Iya juga. Bener lagi dia ngomong lagi kemarin waktu Bang Bara ngomong. Iya gue bangun biasanya bapuk nih jam Milan. Berarti ntar malam lu tidur aja Bang, lu kan besok kerja. Jangan nonton Milan Liverpool biar menang Milannya. Bisa nih TKP malam nih bisa ketiduran lagi nih gol Liverpool. Tapi ada yang menarik di pertandingan kali ini Bang, setelah Pulisic cetak gol, netizen Indonesia terutama para Milanisti yang ada di Indonesia itu happy gitu karena ada orang yang disorot di bench gitu kan. Nah, ada seorang perempuan berhijab sepertinya iya. dari wajahnya sih wajah Indonesia sekali ya. Wajah ini sekali Melayu sekali. Nah, itu
Itu belum saya cari tahu sih itu orangnya siapa Itu gitu ya. Tapi anak PPI. anak PPI. Mm-mm. Kalau tahu dari Kalau mana? tahu dari mana? Gue Ya nggak kan, percaya informasi A1 lu ya ini nih. Terakhir gue kan denger A1 mah aneh-aneh. kan kemarin kan anak PPI kan lumayan masih ada beberapa yang masih komunikasi ya. Itu dia lagi study di sana. Oh, bawa anaknya. Itu. Oh, oke. Tapi balik lagi ke pertandingan Bang, gue cukup happy dengan Saelemaekers ini di trade sama Tammy Abraham ya. Ini emang American Connection ini keren ya. Trading pemain itu tuh ala-ala baseball gitu Bang. Lihat last minute gitu kan kayak, halo, Oh kayak iya ini iya kayak iya. nonton Moneyball gue. Iya. Kayaknya ngobrol tuh owner Milan sama owner Roma. Lu butuh ini kan butuh pelari kan? Iya nih, gue punya. Nah, gue butuh Tammy Abraham nih gimana nih gitu. Murah deh gitu. Gajinya gue yang nanggung deh, si Tammy sama si Saelemaekers deh. Iya, Gitu dan kan. bisa menggantikan fungsi Jovic dengan lebih upgrade kan. Iya, Iyalah. benar. Bahkan ini Tammy Abraham udah cedera begitu lama aja masih begini bagus gitu loh. Dibandingkan Jovic yang tidak cedera. Ternyata terlalu besar badannya, terlalu berat badannya seperti Tapi untuk bergerak lincah dan mobile seperti Saelemaekers dia. cedera loh, kasihan loh. Lumayan lama lagi cederanya. Berapa? Ya. Kemarin kan pas Roma main dia masih ditarik Enggak, berapa ulur lama? kan. Berapa lama? Oh, 2 bulan katanya. Ya, Lama Naskem. juga. Iya, Naskem. Naskem. Roma Naskem. Ternyata bener owner Milan ini American Connection ternyata. Naskem pinjol. Iya. Cuman approach-nya gini loh, approach-nya si siapa Fonseca. namanya? Fonseca. Ini di sini menurut gua lebih bekerja terutama di sisi kiri ya. Kita tahu Milan itu sangat kuat di sisi kiri Jalan karena lah ya. Theo dan Leao connection, dan kayaknya Fonseca itu nonton pinball juga Bang. Jadi gue udah bilang kalau misalnya Leao itu megang bola mungkin bisa nih ala-ala isolation di basket gitu. Jadi biarin aja dia yang gerak free roam di sisi kiri bahkan agak ke tengah sedikit, dan itu berjalan kan. Akhirnya dia bisa ketika dia megang bola yang lainnya tuh jadi pemantul aja gitu loh, orang dia agak-agak ngelebar jadi biar Leao-nya yang bisa gerak-gerak dan akhirnya dia bisa holding bola di depan, dia bisa ngasih assist ala-ala yang gitu tuh yang Iya. gitu ke Theo dan Theo berhasil eksekusi. Tapi menurut gue Milan Terus sisanya ya iya. itu Tammy juga bisa mobile luar biasa sih. Jadi connection juga dia di depan, dan possession football Fonseca untuk nekan di depan itu jalan gitu. Gimana tadi? Fofana juga maksud gue mainnya lumayan Oh iya, oke. Di iya, pertandingan itu benar. lumayan oke. Bener. Terus menurut gue Milan sama Napoli itu punya kesamaan yang cukup mirip. Di ujian sesungguhnya itu ada di Giornata 5. Iya. Dimana Milan harus ketemu sama derby satu kota, Napoli juga harus ketemu sama Juventus, di mana sebenarnya mirip-mirip juga. Iya. Milan butuh pembuktian karena juga secara tim belum begitu percaya diri dan stabil. Inter pun demikian, Juventus demikian, Napoli pun juga demikian. Makanya menurut gue weekend ini di Giornata 5 dan mungkin nanti kita akan bahas juga lebih mendalam, itu bakal menarik banget sih. Dan gue sih gue bakal bikin live sih menurut gue Juve Napoli, dan gue berharap gue pengen coba ngobrol sama Genta juga kalau kita bisa bikin nobar sih lebih seru sih, karena Iya, benar. jadi oke banget itu. Dan juga gue mungkin bakalan live lagi sama Aldi gitu ya, untuk ngecengin Aldi di depan mukanya langsung gitu kan. Karena di sini Inter bakal kalah. Soalnya kalau kata teman-teman pinball yang ada di grup WhatsApp, syarat jadi Milanisti itu harus jumawa katanya. Iya Gitu sih. kan. Harus Bang Bara, Rengga, Bang Botak. Menganutnya ke Bang gitu kan. Botak sih. Panutannya Bang Botak. Bahkan sampai siapa? Kodoni. Rigo Sachi. Iya. Ibrahimovic. Kejauhan. Kayak gitu. Jadi ya. Tapi gue mau mau ngomongin Venezia dikit lah ya. Ini Venezia kemarin. Oh dia spesialis Bang J soalnya. Iya, Bang J itu kemarin sebenarnya ya kita tahu sisi kiri si Venezia itu berarti sisi kanan Milan ya, di mana itu biasanya Pulisic dan ya itu Cuku Eze gitu biasanya. Nah, kemarin kan dia yang dieksploitasi kan sebenarnya sisi kanannya ya, karena ada Leo sama Theo. Jadi memang kalau gue lihat sih kemarin Izes oke aja, dan ada satu clearance yang penting juga ketika crossingnya siapa gitu. Gue lupa Theo atau siapa gitu yang dia blok kan. Tijani mau golin itu kalau nggak Tijani golin. Jadi emang ya di level Serie A nih Itses bagus lah, apalagi tim kayak Venezia gitu. Venezia. Iya, cukup stabil sih kalau gue lihat mainnya. Cukup stabil. Ya. Tapi ngomong-ngomong Rangers itu
emang sayangnya dia nggak ditaruh di posisi IMF itu. Kalau misalnya Rangers Iya. ditaruh di posisi IMF itu kelar itu Serie A. Udah. Tapi masalahnya RLC juga nggak bisa sebegitu nyaman ditaruh di gelandang. Tapi dia punya dedeknya itu. Sebenarnya gue lebih Dedeknya, suka cuman kayak kalau ini reaksinya lambat. kalau ini FM atau ini FIFA, gue lebih suka sama. RLC-nya yang ditaruh di Betul. situ. Cuman gitu. memang kalau dilihat di real life, kemampuan dia di gelandang dibandingkan gelandang serang memang jauh lebih eksplosif di gelandang serang. Iya. Tapi menurut gue kalau harus memilih, mending gue taruh Tiani. Lebih baik gue Iya. taruh Tiani, Benasser gue taruh situ. RLC-nya gue cadangin. Iya. Tiani Bisa. kalau gue ya. Bisa, Benasir iya, lumayan lama tapi cederanya. Kabar Cederanya terbaru 6 tahun. Ya. Iya, ya 6 cedera tahun, lagi. kelamaan. cedera lagi. Apa kelamaan ya? Pening. Ya kalau Dan taruh depan, Iya, taruh udah gila gelandang. lu, udah gila lu. Dari taruh gelandang. Terus ya, Kagak ya, Lagi itu siapa yang lagi. gila lu. Mau ya, tiap tapi kau. Terakhir, no. Yo Di, yo Di. sebelum ke tim selanjutnya atau pertandingan selanjutnya, gue Di, mau orang nanya nggak ke ada. Enggak ada. Gua- ada. Nggak ada. Ada. Enggak menarik, enggak menarik. Ada. Oh, ada. ya Atalanta udah. belum kan? Menarik. Iya nggak, gue mau nanya. Ini kan Venezia salah satu tim yang belum menang. Di antaranya juga ada Como, ada Cagliari. Ya kalau Roma kan baru emang spesialis seri musim ini. Iya, Cuman tapi ini lolos dari degradasi. Iya, cuman kan biasanya ini kayak Como, Cagliari atau Venezia nih banyak yang memprediksikan ya bakal turun musim depan gitu kalau dilihat dari performanya sekarang. Nah ini kan biasanya nih timnya Bang Ruli atau Udinese biasanya ada di zona-zona ini juga nih. Nah, gue pengen tanya ke Bang Ruli, apakah pede nih kalau Como kemarin udah ya? Como kemarin udah menang 1-0. Iya. Terus kayak Cagliari sama Venezia nih belum ketemu. Jadi apakah pede melihat Venezia sama Cagliari yang habis dibantai sama Milan dan Napoli nih? Ya, kalau saya sih pede-pede aja ya. Sebelumnya udah saya kan pernah ketemu lawan Lazio ya di pekan kedua dan Menang juga. berhasil menang gitu Iya. di Giornata 2-2 meskipun dengan skor tipis 2-1. Mentalitas seperti ini tuh ya harus harus dipertahanin sih sama tim-tim kayak Udinese yang biasanya kalau tim-tim menengah ke bawah itu suka kehabisan bensin kan. Ketika memasuki pekan 10 ke sana gitu, biasanya suka belum ada badai cedera, kedalaman skuadnya juga nggak seperti tim-tim yang udah besar gitu, yang ketika kehilangan satu pemain, pelapisnya pun nggak kalah gitu. Kalau di Udinese sekarang tuh cenderung kedalamannya cenderung ada sih, terutama di lini depan. Jadi saya pede-pede aja sih. Setuju. Iya, lu pertanyaan lu receh di harusnya lu yang lo tanya pede nggak lawan Inter? Maksudnya kayak kalau yang kayak di cuma Udinese, Iya bener. Enggak, karena tapi lu para karena lagi nanya lu ceng enggak. kacau lu orang. Karena Udinese tuh ya musim lalu ya di Giornata terakhir baru lolos dari zona degradasi kan. Kita harus menatap musim ini, di mana musim ini Lazio aja di ayam-ayamin. Dan Udinese tuh punya satu pemain kunci lagi yang belum tampil loh. Alexis Sanchez belum. Iya, Sanchez itu. Sanchez belum, masih cedera. Alexis Sanchez. Kemungkinan 2-3 pekan ke depan mulai turun lah. Ngomong soal Alexis Sanchez nih Bang, ya kan nih 2-3 pekan ke depan akan turun nih. Kira-kira dia bisa nggak ngebantai Inter nih? Soalnya kan Inter seri nih lawan Monza gitu. Apa yang salah dari Inter ini Bang? Lu masih ada nontonin lah sedikit banyak Inter Bang. Coba Bang Ruli, gue pengen lihat pandangan lu kalau Inter bisa seri lawan Monza tuh gara-gara apa Bang? Aldi biar aja kita parkir dulu. Kalau saya jujur aja nontonnya cuma Udinese. Emang nggak penting, nggak punya tim lain yang ditonton gitu selain Udinese. Bagus. Emang nggak layak. Emang sama. Nih Bang ya, kemarin gue ngeliat komen di internet Bang. Katanya ya, tim biru hitam yang asli Atalanta. Karena kalau dia mau beli pemain ya beli, bayar gitu. Nggak minjem-minjem, nggak nyari receh, nggak ngais-ngais dari scouting targetnya Milan gitu. Dan ini harusnya juga bukan 1-1, 2-1 ini harusnya. Iya, harus kesempatan menit akhir konversi itu. AC Monza sama AC Milan itu tuh emang ini punya. Nggak usah kalau AC Milan nggak. Ini mau nyanyi. Gimana deh? Apa yang salah? Apa karena Di Marco cedera, Aldi? Keluarkan catatanmu. Enggak, cedera tuh habis pertandingan baru ketahuan cederanya sebenarnya. Full berarti tadi. Bagus berarti. Iya. Dua musim. Tinggi orange semua. Berarti 2 musim. Enggak, kalau di sini sih Milan dibantai nih. Lihat aja lah nanti. Tapi rotasinya emang gila-gila. Tapi pertandingan ini rotasinya banyak banget sih. Ya buat Milan, buat UCL, Buat UCL. Buat lawan Milan. Gila. Gue Jumat dulu, bro.
Ya intinya ini Inter emang hampir kalah kan, golnya juga di menit-menit akhir gitu, dan diselamatkan lagi-lagi oleh Dumfries. Dumfries yang sebenarnya jelek, dan di pertandingan ya sebelumnya sering gua hina-hina, tapi ternyata dia masih bisa jadi penyelamat di pertandingan ini. Yang gua highlight sih sebenarnya memang Monza ini bertahannya bagus gitu. Beda dengan Atalanta, kemarin kan Atalanta gue bilang Nesta. mainnya ya pelatih Nesta kan pelatihnya back Iya. gitu. Jadi Nesta. harusnya pertahanannya lebih bagus. Cuman Salernitana dilatih oleh Inzaghi kagak golin-golin juga. Jangan compare begitu dong. Gak gitu dong cara compare dong. Iya, Tapi apa yang salah menurut lu? Maksudnya apakah Rotasi kah? karena terlalu rapet pertahanannya Monza sama kayak yang dihadapi sama sama kayak dihadapi sama Juve atau gimana gitu maksudnya? Iya, ini ya bedanya dengan Atalanta. Atalanta mainnya man to man defense-nya. Nah, ini Monza itu iya. Zona. lebih ke Zona. zone marking, dan sebenarnya nggak low banget, cukup ya kadang-kadang high, kadang-kadang middle juga. Dan yang penting tapi menurut gue yang gue lihat tuh compact, narrow, rapih lah intinya. Jadi memang Inter mau lewat tengah tuh susah. Jadi memang terpaksa UUC ujung-ujungnya crossing. Ujungnya crossing, banyak banget crossing dari Di Marco, dari Darmian juga. Sebenarnya banyak yang menemui sasaran, ada sundulan Lautaro yang melambung, terus ya banyak lah, ada beberapa. Jadi intinya kemarin tuh Inter kesulitan karena defense-nya Monza bagus, dan Inter juga lagi underperform gitu. Inter juga nggak mau maksain Hakan, Barella, sama Bastoni main karena memang ya ada UCL, dan memang mereka belum terlalu fit lah. Si Barella mungkin napasnya belum terlalu lancar habis operasi hidung. Terus Hakan juga habis diperes di Turki, jadi memang ya Inzaghi nggak mau memaksakan, tapi ya kehilangan Hakan sama Barella di tengah tuh berasa banget kemarin. Banyak yang bilang Fratesi akhirnya dimainin starter, tapi ya di grup kita juga bilang kan Fratesi bagusnya emang bukan di tengah, bukan sebagai build up atau mengisi perannya Barella. Setuju, gue Benar-benar sama gitu. Dia memang bagusnya di kotak penalti, positioning bagus, kalau dia punya finishing juga cukup oke. Cuman kemarin nggak banyak aja bola yang ke dia, karena lagi-lagi back-nya Monza, pertahanan Monza lagi lebih rapih gitu. Terus Lautaro juga masih kelihatan kelelahan ya, karena gue bilang kan perjalanan dari Amerika Latin ke Eropa cukup jauh. Kayaknya berasa juga. Johan Terus mana sama Jaiz? iya, Jahit saya cuman Ya kamu kan makanya dibahas. capek Bang Jai. Iya, capek juga. Nah, terus Mkhitaryan masih dipasang juga jadi starter. Ya mungkin karena Barella Hakannya juga lagi nggak fit ya. Tapi Mkhitaryan kemarin nggak perform sama sekali, dan akhirnya Zielinski debut. Nah, itu baru. Lumayan tuh. Dia langsung bikin 3 chance yang lumayan membahayakan. Cuman ya udah menurut gua agak telat lah, dia main 34 menit doang. Dan Inter tuh kemarin di saat lawannya Monza itu melakukan defense yang rapat-rapat gitu, harusnya punya tendangan jarak jauh lah, maksudnya kayak Hakan gitu atau Zielinski. Makanya gue dari awal terus Zielinski aja nih main. Zielinski kan punya kayak kanan kayak kiri sama bagus. Betul. Apalagi tendangan dari luar Bos. kotak penalti juga sering kan waktu di Napoli. Jadi memang Iya. ya Latihannya masih basah dia. kesalahannya di situ. Malah terakhir mainin Korea lagi, si sampah itu, gak ngerti lagi gue. Ya namanya juga berusaha gue jadi Simone Inzaghi juga, ya udah sekali naikin harga jual. Kalau misalnya ntar nggak dimainin lu bete, nggak dijual-jual. Kan biar usaha untuk menjual. Iya. Ya ujung-ujungnya Inzaghi ketika udah mandek ya masang jadi 3 striker kan, Taremi, Korea sama si Thuram nggak ditarik kan, tapi nggak works juga ternyata. Kalau gue sih lebih karena kemarin susah main dari tengah atau dari terupas ya paksain aja crossing. Nah, mendingan masukin Bisek untuk bola-bola atas gitu. Jadi Biseknya ikutan maju. Jadi gue iya, maksudnya ya udah lu spam crossing aja kalau emang lini tengah lu itu udah dikunci, jadi lu susah lewat tengah ya terpaksa crossing. Buletnya rusak. Spam skill 1 kalau main Dota spam skill 1. Buletnya rusak tapi stick. Harus beli Luka Inter. Iya, harus boleh. Ya, Udinese-nya degradasi dong, Lukanya pindah. Nggak boleh. Iya sih, itu aja sih intinya. Ya golnya si Dani Mota juga ngeselin sebenarnya. Itu Monza dari babak pertama spam crossing tujuannya ke Jurik itu. Nah, itu lini belakang Inter tuh fokusnya ke 9 Jurik karena emang posisinya tinggi Tinggi tiba-tiba banget, Mota. iya.
yang nyelonong kan. Iya, Sampai di komentatornya pas lagi in match game tuh ngebanding-bandingin sama Cristiano Ronaldo karena sama-sama dari Portugal walaupun dia mainnya di Iya, Luxembourg ya. Karena Luxembourg. ya iya. loncatnya lumayan tinggi ketika heading itu. Iya. Oh, iya benar-benar. Tapi gue bocorin nih sebenarnya nih. Lu kalau mau Apa? Lautaro tajam lagi, dia harus mandi di sumur yang sama main Tura mandi. Sebelum Iya, sebelum Tura. derby. Ini Gue kasih tau lagi. sebelum Oh, iya. derby nih. Lagi. Sebelum derby sih, Betul, tapi betul. kayaknya gacor deh 2 gol kayaknya pas derby ntar Lautaro Karena nih. Lautaro tuh belum sama sekali golin musim ini di 4 pertandingan nih. Pas lawan Milan ntar Emang berarti 2 gua gol. kan gue udah bilang di efek naik gaji tuh pasti papangan forma. Habis dinaikin gaji tuh pemain banyak semua rata-rata. Ya lu dong. Gaji Iya. naik banget ini. Bukan guanya, tapi Osimhen. Ya, itu halo. kan dia membuat mindset jangan mentang-mentang gaji gede jadi males-malesan, Mas. Kerja. Iya benar. Contoh Rangga. Betul. Gitu, naik Lagi gaji saya makin gacor dia bilang. kan. Messi. Messi luar biasa ini. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya adalah tim Seru ini. hitam biru yang asli. Atalanta melawan Fiorentina. 2 tim yang ugal-ugalan. Yang satu man to man marking ya kan, ugal-ugalan yang kejar kemanapun. Sebenarnya nggak ngejar kemanapun sih ya, maksudnya ketika ada di zona deketin gitu kan. Nah, yang satu lagi sepak bola super ultra ofensif gitu kan dari siapa pelatihnya Fiorentina, si Rafael Raffaele Palladino. Palladino udah ganti. Palladino. Iya. Ya, dan ini menghasilkan 5 gol ya kan. 5 gol. Moiskin golin ya kan, Retegi. Ademola Lukman akhirnya itu pemain yang lu cari-cari Comeback. Langga kembali. Nah, ini gua highlight ya. Seperti Bosa ini Ademola Lukman Ini ini. gua highlight ya. Ademola Lukman itu buang-buang peluang di sini. Lo lihat 1 gol 1 assist. Tapi kan gue nonton ya. Gue nonton itu dari babak kedua, itu dia banyak banget membuang-buang peluang yang tidak perlu. Kapan dia harus passing dia shoot, kapan dia harus shoot dia passing. Memang yang Ya, match fitness ini, masalah match fitness. itu di menit 70 ke atas memang. Tapi crossingnya ke Retegi gue akui bagus banget. Tapi Retegi Itu gacor. bolanya nyampe. Menurut gua Retegi itu hanya cukup mendapatkan feeding bola yang bagus gitu, makanya jadinya dia bagus banget di Iya, Gasperini kayaknya Atalanta. jago dah dia nyulap. Tapi ini di luar itu, menurut gua di luar itu highlight yang mau gua bilang adalah Atalanta itu taktiknya fragile banget sih. Karena gampang kebobolan atau gimana? Bukan masalah gampang kebobolan, taktiknya itu terlalu ngelebar ketika dapat counter attack. Gua kira dengan taktik 3-4-2-1 ini justru lebih rigid kan. Enggak, Pak. Di belakang tuh ketika beberapa kali Fiorentina ngelakuin counter attack di mana Jordan itu ikonik goblok banget mainnya. Itu kalau masih Kolpani yang main harusnya Moiskin dapat 2 gol lagi itu. Harusnya bisa jadi hat trick di pertandingan itu. Pede. Iya, karena Jordan Icone itu banyak buang peluang. Jadi kemarin itu kalau nggak salah pada saat Zappacosta masuk itu justru malah intensitas menyerangnya tinggi, tapi transisi bertahannya jelek banget. Beberapa kali lolos pemain Fiorentina di sepertiga akhirnya Atalanta, tapi sayangnya Fiorentinanya kurang klinis gitu di pertandingan di sisa 30 menit terakhir, karena kan gue nonton baru di babak kedua, jadi gue cuma bisa ngasih lihat pandangan gue di babak keduanya. Babak pertama justru malah yang lagi seru-serunya tuh gue malah nggak nonton. De Gea di babak kedua juga gue ngeliat tampil bagus banget buat gue. Memang akhirnya starter juga di Serie A, betul. Biragi mainnya kurang banget, Quattro buat gua pada saat padahal kurang ya. Martin Quattro juga kurang, tapi beberapa kali dia melakukan offense, betul. Ya itu sih maksud gua, ini mainnya bener-bener ugal-ugalan loh. Gasperini, maksud gua kan gua nonton Gasperini yang UEL ya. Beda banget ini fragile banget. Ya ini sepak bola ugal-ugalan tapi menang. Iya, betul. Nah, kan kita selalu fokus pada, mungkin fans lain lebih banyak fokus hasil akhir, tapi menang ya. Ketika gua ngelihat ketika gua lihat di lapangan ini Atalanta berantakan banget sih menurut gua ya. Karena Atalanta di babak kedua sangat berantakan. Kalau Fiorentina mungkin masih mencoba mencari formnya, bentuknya, karena kan banyak pemain baru juga. Tapi Atalanta sendiri kan pemain barunya juga nggak sebegitu banyaknya gitu loh. Starter aja kita lihat cuma Retegi doang lah yang baru, sama Belanova mainnya lumayan bagus. Tapi sisanya kan pemain lama semua, dan itu bermain fragile banget sih buat gue. Tapi menurut gue ini taktiknya Atalanta di sini itu kurang lebih sama yang dicoba waktu ngelawan Inter tahu orang. Betul. Tapi ya Inter punya berarti kan counternya. Nah, cuman ini pas di sini eksekusi pemain-pemainnya Atalanta itu lebih bagus menurut gua. gua. Fiorentinanya yang jelek. Dan itu juga Harusnya faktor itu juga. Kalau bener ini harusnya 6-2.
harusnya 6-2. 6-2 untuk Atalanta ya. Atalanta. Iya karena Iya, gitu kan. bener-bener Ugal. ultra attacking banget. Ultra attacking juga Nah dua-duanya. itu makanya menurut gua Ademola Lookman tuh ya bagus, cuman beda ya approach aja ini dua tim nih. iya Ah. beda approach. Ya, harusnya kalau kemarin Ademola Lookman lebih punya visi yang lebih jelas itu bisa 6-2 sih. Iya itu ya masalah match fitness, tapi dia jadi man of the match di Man sini of the kan. match ya. Maksudnya di luar Iya. kesalahan itu kan ujung-ujungnya menang juga ya. Iya. Menurut gua banyak yang harus diimprove lah. Iya. Decatelar tapi gue lihat mainnya di sini lumayan solid, tapi memang karena fast pace juga ya. Jadi pemain kayak dia juga nggak bisa yang terlalu bersinar. Bolanya muter-muter pak. Iya, kiri kanan. Gila, Kacau tuh. nonton apa ini gue? Asli, tapi ya pertandingan bola yang kayak Premier League jadinya ini. Ya, Maksudnya ya. yang Pelatih dua yang timnya punya ya. dua-duanya sama-sama ngotot gitu Betul. kan untuk nyerang gitu.